Ya, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah kepada jalan yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan implementasi disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, saya rangkum sedikit untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu sudah pembukaan yang sudah diawali oleh moderator, kemudian pemahaman materi, yang terakhir refleksi dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk memberikan sedikit pertanyaan pemantik berkenaan dengan disiplin positif, maka saya memberikan sebuah pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Oh iya, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak ya Bapak Ibu. Nah, untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan disiplin positif dan bagaimana cara penggunaan disiplin positif yang lebih baik, kemudian dapat bertahan lebih lama, jangka waktunya lebih panjang pada diri siswa-siswi kita, marilah kita lihat apa yang akan kita bahas nanti. Nah, kita akan membahas 6 hal ini. Yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, 6 hal ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu agar kita bisa menerapkan disiplin positif dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, kita nanti akan bersama-sama melaksanakannya. Saya sebagai calon guru penggerak akan membersamai Bapak Ibu sebagai pelaksana inti dari kegiatan ini. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan baik ini untuk sekolah kita yang lebih baik. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa yang kita pahami, ternyata nilai-nilai kebajikan ini adalah hal-hal yang penting yang perlu dipahami oleh kita bersama, nilai yang dipahami oleh anak dan nilai yang dipahami oleh kita sebagai bapak dan ibu gurunya, yaitu nilai-nilai yang kita yakini ada, dan nilai itu bisa menjadikan hal yang bersifat intrinsik bagi diri peserta didik. Sebelumnya kita akan membahas yang pertama, ada perubahan paradigma ternyata tentang teori kontrol, ilusi kontrol. Ternyata ilusi atau bayangan kita selama ini bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Tapi pada kenyataannya setiap orang punya kontrol dirinya sendiri. Yang dapat mengontrol diri seseorang adalah dirinya sendiri. Maka dari itu guru biasanya lebih memiliki kontrol merasa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah,
Mungkin itulah 4 ilusi kontrol selama ini yang sering terjadi. Kita lihat sesungguhnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol seperti yang kita saksikan bersama di sini. Teori kontrol menyatakan bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Akan tetapi, stimulus dan respon mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Nah, mana yang benar? Apakah stimulus respon dan teori kontrol? Perubahan pemahaman tentang stimulus respon ke teori kontrol saat ini terjadi. Sekarang lebih banyak orang memiliki pemikiran bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu, termasuk siswa kita sendiri. Kemudian di sini hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Berarti siswa bagian dari manusia yang juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Bukan orang lain yang bisa mengontrol diri siswa itu. Nah, harapannya untuk teori kontrol ini adalah bahwasanya yang kita garap pada diri anak adalah motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsiknya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini gambaran secara keseluruhan materi kita pada kesempatan kali ini. Secara keseluruhan, kenapa kita harus membahas bagaimana motivasi, bagaimana nanti kebutuhan siswa-siswi kita. Nah, nanti kita saksikan ada sebuah video yang di sana memperlihatkan bahwasanya hal ini yang perlu kita pahami dulu untuk menerapkan disiplin positif. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar artinya gitu, belajar untuk membuat suatu hal yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Padahal di negara kita yang kita yakini adalah disiplin itu adalah suatu kepatuhan terhadap tata tertib, kemudian terhadap nilai-nilai. Sebenarnya disiplin itu sendiri artinya adalah belajar. Nah, di sini kita menggunakan kata disiplin positif. Kenapa kita harus melabelkan disiplin positif? Karena kita akan menerapkan kepatuhan positif. Kalau disiplin saja, artinya nanti bisa berkonotasi lain. Karena bangsa kita atau negara kita menganut pendapat bahwasanya disiplin itu adalah suatu kepatuhan, patuh terhadap sesuatu. Makanya adanya disiplin positif. Nah, berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya nilai yang berlaku sama bagi setiap orang, yang kita lihat di dalam program guru penggerak atau sekolah penggerak, kita sudah menerapkan nilai-nilai positif pada siswa berkenaan dengan profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan kepada 6 dimensi yang sudah kita berusaha menjalankannya beberapa bulan ini. Nah, mudah-mudahan nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita melalui profil pelajar Pancasila ini dapat berjalan dengan baik, seperti halnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ternyata seseorang melakukan sesuatu punya motif atau motivasinya. Seseorang melakukan sesuatu, menunjukkan perilaku sesuatu, punya motif tersendiri. Satu, karena mereka merasa tidak nyaman
atau karena hukuman. Yang kedua, karena mau mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini ketiga hal ini seringkali kita lakukan di kelas atau di lingkungan pembelajaran. Kita memberikan ketidaknyamanan atau hukuman atau memberikan imbalan. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, kira-kira dari ketiga hal ini, manakah yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita? Misalnya, ketika murid kita tidak mengerjakan PR, kita memberikan hukuman. Atau ketika murid-murid kita bisa mengerjakan tugas atau PR, bisa mengerjakan latihan, kita memberikan imbalan. Itu yang sering kita lakukan. Tapi kita lupa bahwasanya hendaknya kita memberikan sesuatu itu karena melakukan sesuatu karena memang menghargai diri siswa itu sendiri, bukan karena adanya hukuman atau imbalan. Karena dua hal itu, yang satu dan dua, merupakan motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Dan motivasi eksternal ini biasanya akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat pendek, sementara motivasi internal ini bertahan dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya hari ini, tapi besok-besok atau di masa yang akan datang, siswa akan dapat menghargai diri sendiri dengan mereka melaksanakan sesuatu karena memang mereka ingin dan mau melaksanakan itu. Kita lanjut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Di sini pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Nah, yang sering kita lupa adalah restitusi. Kita sering memberikan konsekuensi, kemudian kita sering memberikan hukuman kepada peserta didik. Tetapi bagaimana dengan restitusi? Saya rasa sudah ada yang melaksanakannya, akan tetapi ini masih perlu untuk kita kembangkan bersama. Yang pertama itu hukuman. Ketika tidak membuat PR, diberi ganjaran atau hukuman terhadap perilaku negatif yang ditujukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Jika dia melanggar peraturan sekolah, kita memberikan sanksi atau sanksi terhadap siswa. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Ada yang tahu? Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Nah, sebenarnya kalau hukuman diberikan kepada siswa tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Tetapi kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan dengan siswa, seperti tata tertib yang sudah kita sepakati bersama siswa. Sementara bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Artinya kita tidak menyalahkan murid terhadap perilaku yang mereka perbuat hari itu, namun dia sendiri yang mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Sehingga ini lebih bersifat ke motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Dia melaksanakannya, dia merasa nyaman, kemudian dia melakukan perubahan terhadap sikap negatif yang mereka anggap itu adalah sikap yang perlu untuk diperbaiki. Artinya mereka memberikan solusi untuk diri mereka sendiri. Oke, ciri-cirinya ada 9. Kita lihat bersama. Di sana ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa anak. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan, perubahan karakter yang diharapkan dari restitusi. Kemudian fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia merasa percaya diri setelah mereka melakukan sebuah perbaikan diri atau mencarikan solusi untuk diri mereka sendiri.
Ini juga berhubungan dengan keyakinan kelas. Tadi ada restitusi, kemudian yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Ketiga hal ini nanti ada hubungannya berkaitan dengan segitiga restitusi. Keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan kelas? Kita mengenal selama ini adanya peraturan kelas. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa sendiri. Ketika kita membuat peraturan, bisa saja peraturan itu dari gurunya, tetapi tidak melibatkan murid untuk membuat sebuah peraturan itu. Bisa saja melibatkan murid, akan tetapi apakah nilai-nilai itu yang dijadikan sebuah peraturan, apakah siswa yakin akan nilai yang akan mereka terapkan sendiri? Maka di setiap kelas hendaknya kita membuat keyakinan kelas yang sehingga siswa-siswi ketika mereka melanggar sebuah keyakinan yang sudah disepakati bersama akan mudah kembali untuk memperbaiki dirinya. Itu gunanya keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan alasannya kenapa. Kira-kira nampak Bapak Ibu? Ini ada dua, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang berwarna hijau atau yang berwarna putih? Ada yang bisa menjawab? Yang hijau ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang di sebelahnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang keyakinan kelas? Mana yang peraturan kelas? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas yang mana? Ada yang bilang yang hijau itu adalah keyakinan kelas? Setuju? Ya, yang putih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh siswa kita itu. Nah, mana kira-kira? Ya, tadi ada yang jawab keyakinan kelas yang hijau, ada yang jawab yang putih. Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah yang berwarna putih. Artinya adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, yang mau diterapkan bersama itu, yang siswanya yakin bahwa dia mempunyai nilai itu. Siswa dan guru, artinya guru dan siswa membuat sebuah keyakinan bersama bahwa itulah yang akan ditegakkan di dalam kelasnya. Saling menyayangi. Ketika siswa-siswi kita sudah saling menyayangi, apakah akan terjadi perkelahian? Tidak kan? Artinya keyakinan kelas dibuat untuk membuat siswa merasa nyaman menjalankan sebuah keyakinan yang dia yakini. Dia yakin akan nilai-nilai itu, kemudian dia sendiri yang melaksanakannya. Tidak ada gunanya kita membuat suatu peraturan, tetapi peraturan itu hanya sebatas peraturan saja. Ketika siswa merasa terpaksa, artinya nilai itu tidak diyakini oleh siswa kita gitu. Nah, kalau sekiranya siswa menyatakan saling menyayangi Bu, nilai yang akan kita yakini di kelas kita, artinya siswa sendiri nanti yang memunculkan keyakinan itu karena memang dia yakin nilai itu yang akan dijalaninya, dan dia yakin bahwa saling menyayangi adalah nilai yang mereka miliki di kelas itu. Kita lihat apa sih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, kita lihat bersama di sini. Nah, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu namanya peraturan, ngatur anak supaya tertib. Memang tujuannya adalah benar, tetapi anak tidak yakin nilai itu ada, bagaimana dia bisa melaksanakannya. Nah, kebanyakan siswa akan melanggar karena dia tidak yakin nilai itu.
Nah, keyakinan kelas adalah berkenaan dengan tanggung jawab. Ketika nilai itu sudah ada bagi siswa, maka siswa tidak akan pernah mengembalikan buku ke tempatnya tidak tepat waktu kalau sudah memiliki nilai bertanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain, kemudian berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, lebih dapat kita berikan keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau sudah ada komitmen dalam diri siswa, siswa tentu tidak akan datang terlambat. Itu ya Bapak Ibu, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, coba kita lihat, ini ada tindakan guru yang sering terjadi. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Oke, kira-kira ada yang jawab hukuman, adakah yang jawab konsekuensi? Ya, di sini siswa itu datang terlambat, kemudian disuruh mencatat "saya tidak akan datang terlambat". Kira-kira cocok tidak? Cocok tidak hukumannya itu? Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang disepakati, yang sudah diketahui oleh siswa. Kalau hukuman, guru marah-marah menyuruh siswa melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dulu dengan siswanya. Artinya hukumannya tidak sesuai dengan apa kesalahan yang dilakukan oleh anak kita gitu. Nah, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira cocok? Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman, karena dia lari itu karena terlambat. Harusnya bagaimana? Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini bingung ya. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini jawabannya. Yang antara itu ada murid disuruh untuk tidak hukuman ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Nah, itu konsekuensi karena dia terlambat. Orang sudah melakukan. Iya, berarti itu konsekuensi. Ya, kita lanjut ke materi berikut. Nah, di sini ada perbedaan konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia melanggar sesuatu yang sudah diketahuinya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi siswa itu tidak tahu apa hukuman yang akan diberikan oleh guru. Dia terlambat kemudian disuruh keliling lapangan. Siswa tidak tahu sebelumnya apakah ketika dia terlambat akan dihukum mengelilingi lapangan. Itu hukuman. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bisa jadi anak akan merasa luka batin dan dia akan dendam sama gurunya.
Aku salah ini, aku dihukum ini gitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi ini memang ada proses pendidikan di sana karena dia sudah tahu konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Akan tetapi ini jangka waktunya pendek gitu. Kemudian hukuman bersifat paksaan, konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Hukuman, dengan diberikannya hukuman anak akan merasa malu dan merasa diri gagal. Gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu ya, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yang kira-kira yang sering kita lakukan apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lanjut. Nah, kita akan menciptakan identitas yang bagaimanakah siswa-siswi kita itu? Apakah identitas yang gagal atau identitas yang sukses? Ya, ini ya, identitas gagal itu karena penyebab dari hukuman yang diterima oleh anak kita. Identitas sukses, penerapan disiplin karena konsekuensi dan restitusi. Kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata selain dari konsekuensi ada restitusi. Restitusi ternyata lebih efektif dalam jangka waktu yang panjang atau lama untuk siswa kita bertahan dalam konsep yang positif untuk penerapan disiplin. Kemudian masalah terpecahkan, dia mencarikan solusi untuk dirinya sendiri. Obatnya sudah dia tadi melakukan kesalahan, dia carikan obat sendiri untuk dirinya. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya guru akan menyampaikan apa yang kamu yakini. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kenapa kita tadi ada menyebutkan, membahas tentang keyakinan kelas? Itulah gunanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, biasanya untuk membuat keyakinan kelas kita perlu siswa dan guru. Untuk membuat keyakinan sekolah kita juga perlu siswa dan guru, karena siswa yang akan menjalani itu. Nah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan dalam menerapkan disiplin, kita tanyakan kembali keyakinan yang dia yakini. Keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang dia yakini. Sehingga anak kembali, kita melihat kembali apa yang sudah diyakini oleh anak. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Memang pada kenyataannya hukuman dapat terlihat lebih nyata anak berubah, tapi bukan dalam jangka waktu panjang, hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dan itu bisa kita saksikan bersama, dan saya juga punya pengalaman tentang itu. Bagaimana ketika melaksanakan hukuman, bagaimana ketika melaksanakan konsekuensi dan restitusi gitu. Mana yang lebih efektif? Anak senang tidak? Dan anak menjadi dongkol tidak, anak merasa kecewa atau anak akan merasa dendam tidak gitu, berkenaan dengan pendisiplinan yang kita lakukan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia? Untuk mendisiplinkan anak, kita perlu mengetahui 5 kebutuhan dasarnya. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ketika kita mendisiplinkan anak, mungkin anak datang terlambat. Ternyata dia saja di rumah tidak sarapan atau tidak, kebutuhan bertahan hidupnya ada yang kurang atau tidak terpenuhi gitu. Artinya di sini kita bersama-sama melihat
ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kita memperbaiki itu terlebih dahulu sebelum kita mendisiplinkan anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dan 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Anak kita adalah manusia biasa juga yang punya 5 kebutuhan ini. Ketika siswa misalnya dia senang mencari perhatian guru di sekolah, bisa jadi kebutuhan inilah yang kurang diberikan oleh orang tua di rumah, tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga dia mencari tempat lain untuk menyenangkan dirinya supaya dia memenuhi kebutuhan yang dia ingin lengkapi, seperti itu. Kadang-kala seperti itu. Nah, ketika kita langsung memberikan hukuman, akan bertambah sulitlah anak ini untuk mencapai kemerdekaannya. Karena kita memerdekakan anak tidak bisa hanya menerapkan disiplin sebelah pihak gitu ya. Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan siswa kita. Yang kelima, ada posisi kontrol. Kita menjadi guru punya posisi kontrol dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai kita memberikan hukuman kepada siswa. Yang pertama itu guru berkata, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terlambat terus kamu, gitu ya. Kemudian, kamu terlambat lagi, gitu ya. Bagaimana dengan siswa kita kira-kira? Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kamu itu buat ibu kecewa. Kira-kira bagaimana perasaan siswa kita? Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, itu ya, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Apa peraturannya, nak? Kita di sekolah ini punya peraturan ini. Biasanya Bapak Ibu bilang seperti itu. Kamu hari ini terlambat, nah peraturan itu yang kalian langgar. Kemudian manajer. Apa yang kita yakini bersama? Nilai yang diyakini anak dan nilai yang diyakini oleh guru. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk Bapak Ibu lebih paham, dan rata-rata ini sering dilaksanakan di sekolah. Kita tonton videonya supaya Bapak Ibu lebih menghayati 5 posisi kontrol ini. Nanti Bapak Ibu analisa kira-kira posisi kontrol mana yang sering dilakukan. Dalam proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Tadi tentunya Bapak dan Ibu guru sudah memaknainya secara lengkap bagaimana 5 posisi kontrol tersebut, dan Bapak Ibu guru pasti bisa merefleksikan terhadap diri sendiri mana posisi kontrol yang sering dilakukan. Kemudian kira-kira ketika saya memberikan pertanyaan seperti ini, apakah ini gambaran posisi kontrol yang mana gitu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Iya, benar sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada bagian dari posisi kata-kata untuk posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol sebagai sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo, kira-kira ini apa? Posisi kontrol yang manakah ini?
Kira-kira yang mana? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah itu posisi kontrol manajer, penghukum, pemantau, ataukah sebagai seorang teman, pembuat rasa bersalah? Kira-kira ini apa? Masih ada dua lagi itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Oh iya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Kata-kata hukum. Oke, kita lihat ya. Kita lanjut dengan ini. Ternyata di sekolah kita bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Di bawah kita lihat itu ada. Kalau kamu tidak titik-titik saya akan. Itu diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kemudian ada apa yang kamu yakini. Kira-kira yang mana yang bagus? Kiri apa kanan? Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Oke, Bapak Ibu sudah tahu ya. Ternyata posisi manajerlah yang paling ideal untuk kita lakukan. Kita bergerak untuk melakukan perubahan, dimulai dari diri kita sendiri, dan bersama-sama kita supaya di sekolah ini bisa menciptakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer ada segitiga restitusi. Restitusi sebagai ini tadi ya, kita lihat segitiga restitusi. Nah, ternyata posisi 5 posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Seiring dengan itu, ternyata restitusi ini adalah bagian dari posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena restitusi ini membuat anak dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Bagaimana cara menerapkan restitusi? Ada segitiga restitusi di sini, di mana di dalam segitiga restitusi ketika anak bersalah atau melakukan kesalahan dalam disiplin, maka kita menstabilkan identitasnya dulu. Bikin anak tenang dulu, merasa dia yang tadinya dia emosinya naik jadi turun. Nah, setelah menstabilkan identitas dengan pernyataan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, tapi kamu tentu bisa memperbaiki dirimu. Nah, menstabilkan identitas tujuannya adalah untuk membuat anak menyadari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu, alasan mengapa kamu melakukan itu, mengapa anak ibu terlambat hari ini, gitu. Adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain untuk mendisiplinkan kamu supaya tidak datang terlambat? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Tujuan menanyakan keyakinan adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita bahas tadi, yang sebelumnya kita buat bersama anak. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama oleh anak? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Tentu anak akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang disiplin, Bu. Saya akan datang tepat waktu. Saya tidak akan terlambat lagi. Pasti anak bilang seperti itu. Pertanyaan ini mengarah kepada individual siswa, mengarah kepada internal siswa, sehingga siswa memunculkan jawaban seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini boleh kita praktekkan, kita cobakan bersama untuk kita bergerak melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, demikian Ibu, Bapak semua. Itulah materi yang saya terima dari CGP atau calon guru penggerak, bagaimana menerapkan beberapa pemahaman tadi ke sekolah kita atau mengimbaskannya
kita mulai dari diri kita sendiri dan kita bekerja bersama atau sama-sama bekerja ya Pak ya, supaya disiplin positif akan menciptakan budaya positif